Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Trah Sunan Giri melawan Trah Sunan Ampel. Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung berhasil mengalahkan Jawa Timur, bahkan menundukkan ulama Raja Sunan Giri dengan taktik jitu. Dikutip dari jawasastra.com, ditulis oleh Ilham Wahyudi, 8 Juni 2021. Pada rentang dasawarsa kedua hingga ketiga abad ke-17 Masehi, Jawa Timur dirongrong ancaman invasi Mataram dari barat. Bertahtanya rangsang di tahta keempat Mataram setelah menggantikan Martopuro seolah mengindikasikan awal kejayaan dari dinasti Mataram yang telah dibangun oleh Senopati. Program ekspansi wilayah yang telah digagas oleh Senopati dengan menaklukkan beberapa wilayah di Bangwetan atau Jawa Timur menjadi program kerja Rangsang Pulaklak. Rangsang bertahta pada tahun 1613 sampai 1641 Masehi dengan julukan terkenal Sultan Agung. Program ekspansi ke wilayah Bangwetan yang telah digagas oleh moyangnya pun dilanjutkan. Saat itu, Surabaya merupakan sebuah kerajaan terkuat di wilayah Jawa Timur. Seluruh bupati Bangwetan pun sejak waktu itu sudah dipimpin oleh Surabaya ketika datang invasi dari barat. Karena begitu kuatnya Surabaya, dalam puncak kekuasaan Mataram disebutkan bahwa Surabaya membutuhkan 5 kali gelombang serangan untuk dapat benar-benar menaklukkannya. Oleh karena itu, sebelumnya Sultan Agung sudah membuat strategi penaklukan kota-kota dari keempat arah mata angin dari Surabaya untuk mengepungnya. Wirasaba atau kini Mojo Agung Jombang yang terletak di sebelah Surabaya takluk pada tahun 1615. Kemudian disusul Pasuruan di timur pada tahun 1617. Tuban di barat pada tahun 1619. Kemudian Madura di utaranya pada tahun 1624. Setelah penaklukan kota-kota di sekitar Surabaya ini, mereka mulai mendekat dan tak lupa melancarkan aksi-aksi pembendungan sungai serta pembuangan bangkai-bangkai ke sungai tersebut. Dengan hal itu, pasukan Mataram berhasil membuat air bersih di Surabaya menjadi tercemar. Bahkan mereka juga membinasakan hasil-hasil panen yang dapat memperlemah logistik mereka. Setelah 5 tahun serangan berturut-turut pada tahun 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, Surabaya pun akhirnya baru takluk pada tahun 1625. Menaklukkan Surabaya artinya Jawa Timur saat itu sudah dapat dikendalikan dengan baik. Penaklukan Surabaya ini disusul dengan pemboyongan seorang tokoh yang saat itu dikenal dengan nama Pangeran Pekik. Pekik diboyong ke Mataram, kemudian dikawinkan dengan adik Rangsang yang bernama Pandansari. Perkawinan Pekik dengan Pandansari ini disebut dengan istilah triman atau pengabdian seseorang kepada raja yang kemudian dihadiahi sebuah gelar atau istri. Hal tersebut dapat memperbanyak anak buah raja yang akan semakin meninggikan kedudukan seorang raja. Pemboyongan Pekik ke Mataram ini sebagai tanda takluk wilayah kekuasaan politiknya serta sebagai usaha konsolidasi wilayah baru Sultan Agung. Namun sebenarnya ada satu tujuan rahasia lagi. Rahasia ini akan terjawab apabila kita melangkah 11 tahun pasca keruntuhan Surabaya. Tepatnya pada tahun 1636, Sultan Agung memiliki hasrat untuk menaklukkan sebuah wilayah di Jawa Timur yang
meski tidak terlalu memiliki wilayah yang cukup luas atau kuat dalam segi militer, namun memiliki pengaruh sosial, politik, dan religi yang sangat hebat saat itu. Giri Kedaton merupakan etnis politik religi di Jawa Timur yang cukup disegani oleh masyarakat pada masa itu. Tepatnya pada kisaran abad ke-15 sampai 16 Masehi, penguasanya yang dijuluki dengan titel Sunan Giri merupakan sosok rohaniawan yang memegang kuasa politik agama di tanah Jawa saat itu, terutama di wilayah Jawa Timur. Sunan Giri juga memiliki pengaruh di Lombok sampai Maluku. Di tahun 1621, banyak orang Maluku yang datang ke Gresik dan ingin mendatangkan Sunan Giri untuk menjadi guru mereka. Di dalam babat tanah Jawi, hampir seluruh penguasa di Giri dipukul rata dengan sebutan Sunan Giri. Padahal selama ini istilah Sunan Giri secara umum banyak mengacu pada Sunan Giri I, yaitu Raden Paku. Selain untuk melengkapi kekuasaannya di Jawa Timur yang belum keseluruhan takluk, perebutan Giri ini sebagai ajang perolehan legitimasi kekuasaan. Pemimpin di Giri sejak masa moyangnya Sunan Giri I atau Raden Paku hingga pemimpin Giri pada saat itu, yaitu Panembahan Agung, merupakan rohaniawan yang dihormati di tanah Jawa dan sosoknya menjadi panutan di mata masyarakat Muslim Jawa saat itu. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi serta mendapat simpati dari sebagian besar masyarakat Jawa, Sultan Agung berniat untuk menempatkan Giri dalam payung kekuasaannya. Misi menaklukkan Giri ini berbeda dengan aksi-aksi penaklukan pada kota-kota Jawa Timur lainnya. Posisi Giri sebagai pusat kuasa politik agama yang besar menjadikan Sultan Agung sedikit lebih menaruh rasa hormat, sehingga penguasaan atas entitas tersebut tidak dilakukan secara langsung. Giri tidak bisa disikapi Sultan Agung layaknya ketika menguasai kota-kota Jawa Timur seperti Surabaya, Tuban, Pasuruan, ataupun Wirasaba. Inilah yang membuat mengapa Giri ditaklukkan pada waktu akhir setelah penaklukan kota-kota lainnya. Jika ia mau, sudah dari dahulu Giri ditaklukkan, mengingat jarak Giri dengan Surabaya dekat sekali. Penyeretan Pekik dari Surabaya yang kemudian dipindah kantor ke Mataram dengan meminang saudara muda cantik Sultan Agung ialah salah satu taktik jitu untuk menguasai Giri. Penguasa Surabaya selain untuk memperlemah kekuatan utama Jawa Timur, di lain sisi sebagai batu loncatan untuk menguasai wilayah lain di mana Sultan Agung tidak dapat secara terang-terangan merebutnya. Ia membutuhkan sosok yang paling tidak memiliki pengaruh atau kedudukan yang hampir sama dengan Raja Ulama Giri saat itu, Panembahan Agung. Pekiklah orangnya, seorang keturunan politikus serta agamawan masyhur dari timur. Dalam puncak kekuasaan Mataram menyebut orang ini sebagai putra dari Raja Surabaya saat itu, yaitu Jayalengkara. Pekik juga merupakan keturunan ketujuh dari Sunan Ampel, seorang wali masyhur dari tanah Surabaya yang muncul pada periode Majapahit akhir. Dalam babat tanah Jawa disebutkan dialog Sultan Agung kepada adiknya. Sultan Agung berkata, "Kang Prayogo ang rusak ing Giri amung laki nira karena pada trahing pandito. Yang lebih tepat untuk menaklukkan Giri hanyalah suamimu karena sama-sama keturunan pandito atau wali." Panembahan Agung saat itu merupakan keturunan Sunan Giri, maka untuk menundukkan keturunan wali, Sultan Agung menggunakan keturunan wali pula, yaitu Pangeran Pekik yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel. Giri sebagai kawasan religius
dengan pendekatan lewat seorang keturunan rohaniawan diharapkan menjadi sebuah jembatan pengantar. Selain itu, keberadaan Pekik sebagai keturunan wali bisa jadi dapat meminimalisir pertumpahan darah di masyarakat. Mengingat dugaan munculnya pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya mereka umat Islam yang sangat hormat dengan keberadaan Giri Kedaton. Meski begitu, pertumpahan darah tetaplah terjadi. Pada tahun 1636, Giri dapat ditaklukkan oleh kedua pasangan pengantin baru tersebut dalam 2 hari. Dalam hari pertama, mereka mengalami kekalahan berat, namun di hari selanjutnya Pandansari mencoba untuk turun ke garis depan untuk memberi semangat, menambahkan upah, serta mengancam para prajurit untuk dilaporkan kepada sang raja apabila mereka bersikap pengecut. Usahanya itu terbayarkan. Di hari kedua, dengan serangan pancingan, pasukan Giri yang dipimpin oleh Endraseno hancur dengan tembakan meriam dan ia pun dipenggal. Atas perintah Pekik, akhirnya sang Pandito keluar dan takluklah Giri. Panembahan Agung kemudian ditandu dibawa ke Surabaya sebelum akhirnya diteruskan ke Mataram. Di akhir penjelasannya, dalam puncak kekuasaan Jawa di kemudian hari, nasib Raja Ulama Giri itu dikembalikan ke Giri dengan syarat patuh dengan Pekik. Orang tersebut bukan ulama Giri yang ditahan di Mataram pada saat penaklukan Giri di tahun 1636, melainkan penggantinya. Sedangkan yang ditahan pada tahun 1636 diduga sudah meninggal dahulu di Mataram. Demikian kisah Trah Sunan Giri melawan Trah Sunan Ampel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.